Langit mendung menggantung rendah di atas sebuah bangunan tua, seolah menambah aura kelabu yang menyelimuti gedung SMA Tunas Bangsa. Sekolah itu berdiri dengan angkuh di tengah kota, namun penampilannya jauh dari kata modern. Cat pada dinding luarnya mengelupas memperlihatkan bata merah yang telah retak dan berlumut. Jendela-jendelanya besar dengan bingkai kayu kusam yang selalu berderit setiap kali angin bertiup. Di halaman belakang, terdapat pohon beringin tua yang batangnya sebesar drum dan akarnya mencuat keluar dari tanah seperti tangan-tangan yang mencoba meraih langit. Reza berdiri di depan gerbang besi berkarat itu sambil menenteng ransel hitamnya. Ia baru saja pindah dari Jakarta karena pekerjaan ayahnya sebagai dosen harus berpindah tugas ke kota kecil ini. Hari ini adalah hari pertamanya sebagai murid baru. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi hawa dingin yang menusuk tulang dan bau lembab dari bangunan tua itu membuat bulu kuduknya berdiri tanpa sebab yang jelas. Sekolah ini agak menyeramkan ya, gumam Reza pelan. Saat memasuki halaman sekolah, ia melangkah perlahan melewati lorong panjang yang menghubungkan gerbang depan ke aula utama. Lorong itu diteduhi oleh atap genteng tua yang warnanya sudah mulai menghitam. Dindingnya penuh dengan coretan lama seperti coretan nama-nama murid yang telah lulus disertai dengan tulisan kata-kata yang tidak senonoh, hingga gambar-gambar aneh yang terlihat seperti sebuah simbol kuno. Sesampainya di aula, Reza langsung melihat debu yang menebal di sudut-sudut ruangan. Langit-langitnya tinggi dan banyak sarang laba-laba yang bergelantungan. Lampu neon yang menggantung dari langit-langit berkedip pelan, seolah kelelahan menahan waktu. Ada sebuah panggung tua dengan tirai beludru merah yang kusam di ujung ruangan. Panggung itu terlihat jarang sekali dipakai. Seorang guru perempuan menghampiri Reza. Usianya mungkin sekitar 50 tahun, dengan rambut disanggul rapi dan ia mengenakan kacamata bulat tebal. Kamu Reza ya? Murid pindahan dari Jakarta. Iya, Bu. Saya Bu Ratih, wali kelas kamu. Ayo ikut saya, kelasmu ada di lantai 2. Mereka berjalan menyusuri koridor sekolah. Reza memperhatikan bahwa setiap kelas memiliki pintu kayu tebal dengan kaca buram. Lantainya terbuat dari ubin berwarna abu yang sudah retak-retak. Di salah satu dinding tergantung foto-foto kepala sekolah terdahulu. Semua menatap dengan ekspresi datar, hampir menyeramkan. Ketika mereka melewati sebuah pintu yang terkunci dengan rantai, Reza sempat melirik ke arah itu. Pintu tersebut terlihat lebih tua dari yang lain, dan catnya sudah nyaris hilang sama sekali. Itu ruang bawah tanah. Sudah lama tidak digunakan. Ujar Bu Ratih tiba-tiba, seolah membaca pikirannya. Kenapa dikunci, Bu? Ah, tempat itu terlalu lembab dan gelap. Tidak aman untuk para murid. Jawab Bu Ratih singkat, lalu melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Setelah Reza diperkenalkan di kelas, ia duduk di bangku belakang. Beberapa murid menatapnya dengan rasa ingin tahu. Seorang anak laki-laki berkacamata duduk di sebelahnya. Nama gue Dika. Sorry ya. Sekolah ini sedikit aneh. Reza pun mengerutkan dahinya. Aneh gimana? Dika menoleh ke kiri dan kanan, lalu berbisik. Lo pernah denger gak soal koridor jam 3 pagi? Apaan tuh? Dika tersenyum tipis, tapi bukan senyum senang. Lebih seperti senyum orang yang menyimpan rahasia gelap. Katanya kalau lu berdiri di koridor utama jam 3 pagi pas malam Jumat, lu bakal lihat dia. Bayangan hitam. Berdiri aja di ujung lorong. Gak ngapa-ngapain. Cuma berdiri, tapi lu bakal ngerasa dia ngeliatin lu terus. Dan kalau lu lari, bayangan itu akan ngejar lu. Lu serius? Reza menahan tawa. Lu pikir kenapa sekolah ini gak pernah ada kegiatan malam hari? Kayak lomba drama. Atau kegiatan kemah pramuka. Gak pernah ada kegiatan kayak gitu di sekolah. Karena semua guru juga tahu tempat ini gak bersih. Reza mencoba tertawa, tapi tidak sepenuhnya berhasil. Cerita Dika mengusik perasaannya. Ia ingat koridor panjang yang tadi dilewatinya, dengan bayang-bayang samar dan cahaya lampu yang berkedip-kedip. Koridor itu sudah cukup menyeramkan di siang hari, apalagi jika benar ada sesuatu yang muncul saat malam hari. Ketika bel istirahat berbunyi, Reza mengikuti Dika ke kantin. Mereka duduk di sudut, dan dua orang murid perempuan bergabung.
Salah satunya memperkenalkan diri sebagai Sinta, berambut panjang dengan mata tajam seperti sedang terus mengamati keadaan di sekitarnya. Lo cerita soal koridor itu lagi, Dika? Tanya Sinta sambil menyeruput teh manis. Iya. Biar anak baru itu tahu aja. Jangan-jangan nanti dia iseng balik malam-malam ke sekolah. Jangan coba-coba. Dulu ada kakak kelas yang nekat nyobain. Dia live di TikTok, pengen viral. Tapi videonya tiba-tiba nge-freeze. Terus pas polisi dateng, dia udah pingsan, mulutnya berdarah. Katanya sih karena kejang, tapi katanya juga dia bisik-bisik sendiri, bilang, mata itu ngeliatin aku. Lo ngarang atau beneran sih? Percaya nggak percaya. Tapi lo bakal tahu sendiri. Kata Sinta tenang. Reza tidak menjawab. Pikirannya melayang kembali ke ruang bawah tanah yang dikunci rapat, dan suara langkah-langkah aneh yang sempat ia dengar tadi saat melewati tangga ke lantai 2. Mungkin hanya suara papan lantai yang tua, atau mungkin sesuatu yang lain. Hari itu berlalu dengan lambat. Setiap bel masuk dan keluar terasa panjang. Guru-guru yang mengajar tampak lelah, seperti sudah terlalu lama berada di tempat ini. Ketika matahari mulai tenggelam, Reza masih harus mengurus beberapa administrasi di ruang tata usaha. Saat keluar dari ruang TU, sekolah sudah hampir sepi. Ia berjalan sendirian menyusuri lorong untuk menuju gerbang keluar. Dan saat itu terjadi. Langkahnya pun terhenti. Lampu lorong tiba-tiba berkedip-kedip lagi, kali ini lebih kencang. Angin dingin bertiup dari arah belakang. Reza menoleh, dan untuk sepersekian detik, ia merasa melihat bayangan seseorang berdiri di ujung koridor berwujud tinggi dan diam. Tapi saat ia mengedipkan mata, bayangan itu sudah hilang. Cuma imajinasi. Bisiknya menenangkan diri, lalu bergegas menuju gerbang. Namun saat Reza melangkah keluar dari sekolah, ia tak bisa menghilangkan satu perasaan yang terus menghantuinya. Sekolah itu sedang mengawasinya. Hari-hari pertama Reza di SMA Tunas Bangsa terasa tidak wajar. Sekolah itu seolah memiliki ritmenya sendiri, hening yang terlalu pekat, langkah kaki yang bergema terlalu jauh, dan cahaya matahari yang seakan enggan menembus jendela buram di ruang kelas. Bahkan saat kelas penuh dengan murid, ada hawa dingin samar yang seperti tidak pernah pergi. Hari itu, hujan turun dengan deras sejak pagi. Petir menyambar-nyambar, dan langit tak pernah benar-benar terang. Sekolah menjadi gelap dan lembab, seperti perut bangunan yang marah karena dibangunkan dari tidur yang panjang. Reza dan Dika baru saja selesai dari kelas matematika dan saat mereka berjalan ke ruang perpustakaan. Lorong menuju perpustakaan terlihat sepi, hanya terdengar suara hujan yang memukul-mukul genteng. Tiba-tiba lampu lorong berkedip pelan dan Dika pun berhenti. Rea, lu ngerasa nggak? Apa? Kayak ada orang yang jalan bareng kita, tapi dari belakang. Reza menoleh akan tetapi kosong. Lantai koridor basah karena bocor. Tapi, di antara genangan air itu, ada jejak kaki. Masih basah. Besar dan jejak itu mengarah ke arah mereka. Padahal mereka berdua baru saja datang dari kelas. Dan lorong ini tidak dilewati oleh siapapun. Reza pun menelan ludah. Itu bukan jejak kita kan? Mereka mempercepat langkah. Ketika sampai di perpustakaan, mereka langsung menutup pintu. Ruangan itu sunyi dan dipenuhi dengan rak kayu tua yang berdebu. Buku-buku berserakan, dan lampu remang-remang menambah kesan seperti di museum kuno. Dika mencoba tertawa. Mungkin cuma air bocor atau penjaga sekolah yang tadi lewat. Tapi baik Reza maupun Dika tahu, tidak ada penjaga sekolah di koridor itu. Terlalu hening untuk ada manusia lain di sana. Sementara itu, di ruang keamanan, Pak Slamet, petugas keamanan sekolah, sedang memeriksa rekaman CCTV yang terletak di berbagai sudut sekolah. Pak Slamet adalah orang tua, ia berambut putih dengan mata lelah. Namun pagi itu, ia mendapati rekaman dari malam sebelumnya yang membuat darahnya berdesir. Rekaman dari kamera koridor utama menunjukkan pukul 3.02 pagi kamera mengarah pada lorong yang kosong. Tapi 5 detik kemudian, muncul bayangan. Tidak sepenuhnya berbentuk manusia. Lebih terlihat seperti siluet kabur, tinggi, dengan kepala yang terlalu miring ke satu sisi. Bayangan itu melayang, bukan berjalan. Ia meluncur pelan ke arah kamera, lalu tiba-tiba berhenti dan menatap. Tepat ke arah lensa.
Gambar menjadi kabur, lalu layar menjadi gelap. Pak Slamet mundur dari kursinya. Gumamnya lagi. Ia menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Rekaman itu ia salin ke flash disk. Dalam benaknya muncul satu pikiran. Jangan sampai ada murid yang tahu mengenai hal ini. Keesokan harinya, Dika pulang terlambat karena mengikuti rapat OSIS. Hari mulai gelap saat ia menuruni tangga lantai 3. Bangunan utama SMA Tunas Bangsa memiliki tangga berbentuk U yang dikelilingi kaca buram. Suara hujan sudah mulai reda, digantikan angin malam yang mendesir pelan. Saat melewati lantai 2, Dika mendengar suara, krek. Ia menoleh ke belakang. Salah satu pintu kelas terbuka sendiri. Lampu lorong berkedip 2 kali dan Dika seketika merinding. Ia melanjutkan langkah, menuruni tangga ke lantai 1. Tapi sebelum mencapai anak tangga terakhir, sesuatu membuatnya berhenti. Di ujung tangga atas, tempat ia berdiri tadi, ada sesuatu berupa bayangan yang berbentuk hitam, tinggi, kepala miring, dan tidak memiliki wajah. Dika seketika merinding dan membeku membuatnya ingin lari, tapi tubuhnya menolak. Bayangan itu tidak bergerak, tapi angin di sekitarnya berubah menjadi dingin, menusuk, dan membuat napasnya berat. Lu siapa? Dika berteriak sampai gemetar. Bayangan itu tiba-tiba menghilang dalam kedipan mata. Dika terjatuh di tangga, terperosok 2 anak tangga ke bawah membuat lututnya berdarah. Tapi ia bangkit dan berlari keluar sekolah, tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, Dika menceritakan semuanya pada Reza, Sinta, dan Rani. Mereka berkumpul di kantin belakang yang jarang dipakai. Aku ngeliat sendiri. Itu bukan orang. Yang anehnya dia nggak jalan tapi ngambang. Dan dia tahu aku ngeliat dia. Sinta menatap serius. Kamu ingat cerita tentang koridor jam 3 pagi? Bayangan itu sama kayak yang pernah dilihat anak kelas 3 2 tahun lalu. Rani menambahkan. Dan yang waktu itu sampai dikeluarin dari sekolah karena trauma berat. Reza menarik napas dalam. Gue pikir itu cuma cerita buat nakut-nakutin aja. Dika meraih lengan Reza. Nggak. Itu bukan buat nakut-nakutin. Gue beneran ngeliat pakai mata gue sendiri kemarin. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara kipas tua di kantin yang berderit-derit. Sinta menyarankan satu hal. Gimana kalau kita minta rekaman CCTV ke Pak Slamet? Kita bilang ada pencuri atau apalah. Kalau benar ada bayangan itu, pasti itu terekam di CCTV. Mereka bertiga menghampiri Pak Slamet saat jam istirahat. Awalnya pria tua itu enggan, tapi setelah Reza dengan wajah meyakinkan dan kata-kata sopan memohon, akhirnya ia berhasil membujuknya. Cuma pengen lihat rekaman tadi malam, Pak. Siapa tahu ada yang masuk sekolah diam-diam. Pak Slamet menghela napas panjang, lalu memeriksa rekaman kamera pengawas dan mereka menonton bersama-sama. Rekaman pukul 3 pagi menunjukkan lorong kosong. 5 detik kemudian, bayangan hitam itu muncul. Sama seperti cerita Dika. Sosok tersebut melayang dan menatap kamera. Sinta menutup mulutnya menahan teriakan. Kemudian, rekaman itu macet. Gambar bergetar dan layar menjadi hitam. Pak Slamet mematikan layar. Pak, itu apa? Pak Slamet menatap mereka satu persatu. Saya udah kerja di sini 30 tahun. Dan sejak 5 tahun lalu, saya tahu sesuatu ada yang gak beres. Tapi saya diam. Sekolah ini punya sejarah yang kelam. Dan makin malam, makin banyak yang bangun dari tidur. Bangun dari tidur. Sesuatu yang seharusnya sudah mati, tapi ternyata arwahnya belum tenang. Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan penampakan di tangga dan rekaman CCTV itu. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin menyangkal semuanya. Tapi semakin ia menolak, semakin ia merasa bahwa sesuatu sedang mendekat. Tepat pukul 3 pagi, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan lewat koridor itu. Dia masih di sana. Reza terperangah. Tangannya gemetar. Ia membuka layar, tapi pesan itu sudah hilang. Tidak ada dalam histori. Ia menoleh ke jendela kamarnya yang menghadap ke sekolah. Dan di sana, di lantai 2 sekolah yang gelap, ada seberkas bayangan berdiri menatap langsung ke arah kamarnya. Hujan deras turun sejak subuh.
Langit kelabu menyelimuti SMA Tunas Bangsa seperti selimut berkabung. Petir menyambar jauh di kejauhan, dan angin membawa bau tanah basah ke setiap sudut sekolah. Pagi itu, Reza, Dika, Sinta, dan Rani memutuskan untuk menemui seorang guru yang katanya telah lama mengajar di sekolah itu, namanya Bu Ratih. Ia dikenal sebagai guru bahasa Indonesia yang bijak dan lembut, tapi sejak beberapa tahun terakhir, ia jarang mengajar penuh. Lebih banyak diam, seperti terus-menerus berbicara dengan kenangan. Mereka menemuinya di ruang guru yang sepi. Jendela dibiarkan terbuka, dan suara hujan menjadi latar konstan. Bu Ratih, kami ingin bertanya soal kejadian beberapa tahun lalu. Tentang seorang murid yang jatuh dari lantai 3. Bu Ratih menoleh pelan dengan menatap mereka melalui matanya sayu. Wajahnya pucat, seperti membawa beban yang sudah terlalu lama dipikulnya. Ia menatap mereka sejenak sebelum kemudian menghela napas panjang. Kami merasa, arwahnya belum tenang, Bu. Kami melihat sesuatu melalui rekaman CCTV. Ada sosok penampakan. Guru tua itu terdiam. Lalu, dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Tahun itu, aku masih menjadi wali kelas 11 IPA 2. Ada seorang murid bernama Niko Pratama. Anak yang sangat pintar, tapi juga sangat pendiam. Ia selalu duduk di bangku paling belakang, menulis sesuatu di buku catatannya sendiri, dan jarang sekali berbicara dengan teman-temannya. Bu Ratih berhenti sejenak, menatap keluar jendela dan suaranya mulai bergetar. Orang bilang dia aneh. Bahkan beberapa guru pun kesulitan berinteraksi dengannya. Tapi aku tahu, Niko hanya kesepian. Dia kehilangan ibunya saat SMP. Ayahnya bekerja di luar negeri. Ia tinggal sendiri, menumpang di rumah pamannya. Dan meski dia selalu dapat nilai sempurna, tak pernah sekalipun ada yang benar-benar dekat dengannya. Dika memejamkan mata. Ia merasa seolah-olah mengenal sosok itu. Pendiam, tak terlihat, dan dilupakan. Hari itu aku masih ingat. Tanggal 17 Oktober, 5 tahun lalu, di mana waktu itu kondisi hujan deras, seperti hari ini. Lanjut Bu Ratih dengan mata berkaca-kaca. Niko ditemukan tergeletak di taman bawah, tepat di sisi koridor lantai 3 dengan posisi kepalanya terbentur beton dan darahnya mengalir ke rerumputan. Tidak ada saksi satupun. Dan gak ada suara jeritan. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia bisa jatuh. Polisi menyimpulkan bahwa ia terpeleset. Tapi para murid mulai berbisik tentang Niko yang aneh, tentang tatapannya yang kosong beberapa hari sebelum kejadian. Dan lebih dari itu, ada isi buku catatannya yang ditemukan di ruang kelas. Isinya bukan hanya catatan pelajaran, melainkan ratusan halaman puisi, diagram aneh, sketsa lorong gelap, dan satu kalimat yang ditulis berulang-ulang. Aku tidak akan pergi dan aku bagian dari dinding ini sekarang. Bu Ratih melanjutkan, dengan suara pelan dan bibir gemetar. Setelah kematiannya, sesuatu berubah dan beberapa guru mendengar langkah kaki orang di lantai 3 pada malam-malam tertentu. Beberapa murid mengaku melihat bayangan berdiri di ujung koridor. Dan lebih dari itu, setiap tahun, pada tanggal 17 Oktober, tepat pukul 3 pagi, lonceng sekolah berbunyi sendiri. Padahal tidak ada yang menyentuhnya dan yang anehnya lonceng itu sudah dicabut dari sistem listrik. Reza menggenggam tangannya erat. Bu Ratih, apakah Ibu percaya kalau Niko masih di sini? Guru tua itu menatap mereka dalam-dalam namun matanya sudah berderai air mata. Aku tidak tahu apakah itu arwah atau hanya rasa bersalah kami. Tapi aku tahu satu hal, Niko tidak pernah merasa benar-benar terlihat semasa hidupnya. Dan kadang, yang tidak terlihat itu memilih untuk tetap tinggal. Diam menyelimuti ruangan dan Sinta bertanya dengan nada pelan. Apakah tidak ada yang mencoba menenangkan arwahnya? Bu Ratih menggeleng. Kami terlalu sibuk menutupi aib sekolah. Kepala sekolah waktu itu memerintahkan agar semua berita ditekan. Kami dilarang menyebut nama Niko. Bahkan fotonya dihapus dari buku tahunan. Setelah pertemuan itu, keempat murid berjalan menyusuri koridor lantai 3,
tempat Niko jatuh. Hujan masih turun. Udara di koridor terasa sangat dingin, seperti mengalir dari dinding-dindingnya yang lembab dan berjamur. Di ujung lorong, ada sebuah papan pengumuman tua. Di balik kaca buramnya, ada lembar-lembar kertas yang telah menguning. Rani menunjuk satu di antaranya. Sebuah daftar murid peraih nilai tertinggi tahun 2018. Dan pada urutan pertama, Niko Pratama 100-100 untuk semua mata pelajaran. Namanya tidak dicetak dengan tinta biasa. Dicoret dengan tinta hitam yang kasar. Seperti ingin dihapus, tapi tidak berhasil. Reza menyentuh kaca itu dan tangan kirinya bergetar. Malam itu, mereka melupakanku. Mereka menghapusku. Tapi aku masih di sini. Kamu, bisa dengar aku kan? Reza ingin berbicara, tapi mulutnya membeku. Ia hanya bisa berdiri, menatap anak itu, Niko. Lalu tiba-tiba, dinding di belakang Niko merekah, seperti daging robek, dan tangan-tangan hitam menarik tubuhnya masuk. Reza terbangun sambil terengah-engah. Jantungnya berdentam keras. Di luar jendela, hujan masih belum reda. Tapi ada satu hal yang berubah, ia tidak takut lagi. Ia merasa bersalah. Dan dalam diam, ia bertekad untuk menemukan cara untuk menenangkan arwah itu. Setelah mendengar kisah Niko dari Bu Ratih, keempat murid yaitu Reza, Dika, Sinta, dan Rani, tidak bisa lagi menganggap semua yang mereka alami sebagai kebetulan. Mimpi buruk, bayangan hitam, dan bisikan-bisikan samar mulai mengganggu keseharian mereka, tak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Malam itu, Reza bermimpi berada di ruang kelas yang gelap. Meja-meja ditumpuk seperti benteng, dan papan tulis penuh coretan merah seperti darah. Di sudut ruangan, seseorang duduk membelakangi. Sebutkan 3 penyebab revolusi industri, tuliskan hasil reaksi asam dan basa, ubah kalimat pasif ke aktif. Saat Reza mendekat, anak itu menoleh. Wajahnya rusak, matanya kosong, darah menetes dari telinganya. Aku belum selesai ujian itu. Reza terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan napasnya memburu. Saat menoleh ke arah meja belajarnya, ia terdiam. Kertas ulangan milik Niko yang sempat ia temukan minggu lalu. Yang penuh dengan coretan matematika dan tanda-tanda tidak selesai. Terbuka sendiri, dengan halaman terakhir bertuliskan. Kau akan bantu aku kan? Pagi harinya di sekolah, suasana mulai terasa tidak biasa. Beberapa murid mengeluh pusing. Seseorang mengaku mendengar suara ketukan dari dalam loker, dan saat jam pertama pelajaran dimulai di kelas 11 IPA 2, kejadian itu terjadi. Papan tulis menulis sendiri. Spidol putih bergerak perlahan, seperti ditarik oleh tangan yang tak terlihat, menuliskan satu kalimat berulang-ulang. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Seluruh kelas membeku ketika Sinta berteriak histeris dan jatuh dari kursinya. Pak Yudi, si guru fisika, langsung menyuruh semua murid untuk keluar dari kelas. Namun Sinta tak kunjung bangun. Kondisinya mengkhawatirkan dengan matanya terbuka, tapi kosong. Tubuhnya gemetar, lalu ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suara berat, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang luka. Aku belum selesai ujian itu. Kenapa kalian semua pergi waktu itu? Kenapa aku dikunci dalam ruangan? Rani memegangi Reza yang tubuhnya menggigil. Dia kesurupan. Sinta menatap Reza langsung, dengan ekspresi marah, sedih, dan penuh tekanan. Bantu aku. Kembalikan lembar jawaban itu. Lalu ia pingsan. Setelah insiden itu, sekolah geger. Kepala sekolah memanggil orang pintar untuk membersihkan gedung. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Dika mulai mengalami mimpi yang sama setiap malam. Ia berjalan di lorong sekolah, tetapi semua jam menunjukkan pukul 3. Tidak lebih dan tidak kurang. Ia bisa mendengar detik jam berdetak dengan keras, seperti palu menghantam besi. Di akhir lorong, ia selalu melihat Niko berdiri dengan tangannya membawa lembar soal, menatapnya tanpa ekspresi. Tolong, bantu aku lulus. Aku belum selesai. Di pagi hari, tubuh Dika lemas. Ia jatuh pingsan di depan kelas pada hari Rabu, setelah mengaku mendengar bisikan di telinganya. Bisikan yang hanya terdiri dari satu kata, yang selalu diulang-ulang.
Ulangan. 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 Rani, yang awalnya skeptis, mulai merasa tidak tenang. Suatu sore saat ia masuk ke ruang UKS untuk mengambil perban, ia melihat pantulan bayangan anak laki-laki di cermin lemari obat. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa di sana. Kemudian cermin itu retak dengan sendirinya, tepat di tempat bayangan tadi berdiri. Reza merasa mereka harus melakukan sesuatu. Ia kembali ke perpustakaan, mencari data lama sekolah. Di ruang arsip yang berdebu, ia menemukan lembar ujian asli milik Niko. Disimpan di antara dokumen tahun 2018, berupa ujian matematika semester genap. Di lembar itu, terdapat coretan besar bertuliskan, "Tidak lulus," di tinta merah, dan satu catatan kecil dari guru. Tidak hadir saat pengumpulan. Dianggap tidak mengikuti ujian. Reza pun tertegun. Apa mungkin dia dikunci di ruang kelas? Apa mungkin waktu itu dia masih mengerjakan ujian tapi tidak ada yang tahu? Pikirannya terus berputar. Jika itu benar, maka kematian Niko bisa jadi bukan karena kecelakaan, tapi akibat ketidakpedulian sistem sekolah. Pada hari Jumat, sekolah kembali gempar. Seseorang melihat siluet berdiri di atas pagar balkon di lantai 3. Beberapa guru naik untuk mengecek, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin dan tanda kaki basah di lantai. Guru-guru mulai panik. Isu kesurupan segera menyebar ke seluruh sekolah. Beberapa orang tua murid menuntut penjelasan. Tetapi kepala sekolah tetap menutup-nutupi kejadian itu. Reza, Dika, Rani, dan Sinta yang sudah sadar memutuskan satu hal, yaitu mereka akan menyelidiki sendiri apa yang sebenarnya terjadi saat Niko meninggal. Dan satu langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah kembali ke ruang kelas tempat Niko terakhir kali terlihat. Malam itu, Reza tidak bisa tidur. Pada pukul 3 pagi, Niko terbangun oleh suara ketukan 3 kali di jendela kamarnya. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Tapi di kaca jendela, ada embun yang membentuk satu kalimat. "Datanglah ke ruang kelas itu sekarang, aku tunggu." Langit tampak mendung saat Reza berjalan menuju sekolah. Hujan belum turun, namun udara terasa berat dan lembab, seolah menandakan akan terjadi sesuatu. Reza menoleh ke kanan, melihat Dika dan Sinta sudah berdiri di dekat pagar belakang sekolah yang merupakan tempat yang jarang dilewati oleh siapapun. Apa kamu yakin mau mulai dari sini? Tanya Sinta dengan nada ragu. Reza pun mengangguk. Kita mulai dari tempat yang paling sering dihindari para murid yaitu ruang arsip dan ruang perpustakaan lama. Mereka bertiga segera menyusup masuk ke dalam gedung lama pada saat jam istirahat kedua. Dinding ruangan itu penuh dengan lumut, jendelanya berdebu tebal, dan ada bau kayu lapuk yang amat menyengat. Mereka melewati lorong sempit menuju ruang arsip, tempat di mana sebelumnya Reza menemukan lembar ujian milik Niko. Dika menyalakan senter dari ponselnya dan mulai mengacak-acak tumpukan koran lama dan buku tahunan sekolah. Sinta menemukan sebuah map lusuh bertuliskan, "Insiden tangga 2018." Aku nemu sesuatu. Dalam map itu, ada potongan artikel dari koran lokal. Judulnya mencolok. Murid SMA jatuh dari lantai 3. Diduga bunuh diri akibat tekanan akademik. Artikel itu menyebut nama Niko Ardiansyah, murid kelas 11 IPA 1 yang dikenal jenius namun pendiam. Menurut laporan, Niko ditemukan meninggal di bawah tangga lantai 3, diduga karena terjatuh sekitar pukul 3.10 pagi. Sinta membacakan dengan nada pelan. Saksi mata terakhir yang melihat Niko adalah seorang penjaga malam, yang mengatakan ia mendengar suara buku jatuh dan melihat bayangan seseorang berlari menuruni tangga, namun ia tidak sempat mengejar. Kenapa dia bisa ada di sekolah pada jam segitu? Dika pun bertanya. Reza memegang dagunya dan berpikir. Mungkin dia mengulang ujian atau ada sesuatu yang dia tinggalkan. Tapi kenapa tidak ada yang mencegahnya? Mereka berjalan menuju ke perpustakaan lama, tempat yang sangat jarang dipakai karena gedung barunya sudah dibuka 2 tahun yang lalu. Rak-rak buku di sana dipenuhi debu tebal dan sarang laba-laba. Di bagian belakang ruangan, Sinta mendapati sesuatu yang mencurigakan. Sebuah meja kayu tua dengan ukiran aneh di sudutnya. Reza dan Dika mendekat. Di permukaan meja itu terlihat ukiran simbol yang menyerupai mata dengan 3 garis di sekitarnya, mirip segel atau lambang kuno. Ukiran itu samar, seperti ditoreh dengan ujung pena atau benda tajam.
Tepat di dalam laci meja itu, Reza menemukan sebuah buku kecil berkulit coklat, sebuah catatan harian. Ia membuka halaman pertama. Di sana tertulis, Nico A. Hati mereka serentak berdegup cepat. Isi catatan harian itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tanggal 17 Mei tahun 2018. Hari ini aku gagal lagi. Ibu menatapku dengan kecewa. Aku tahu dia ingin aku menjadi kebanggaannya. Tapi soal-soal itu terlalu banyak. Aku butuh waktu untuk mengerjakannya. Mereka pikir aku bisa menjawab semua dalam 2 jam? Itu sangat tidak masuk akal. Tanggal 20 Mei tahun 2018. Aku akan kembali malam ini. Aku tahu lembar jawabanku masih ada di meja. Aku akan menyelesaikan soal itu diam-diam. Tak seorang pun akan tahu. Jika aku bisa menyelesaikannya, aku bisa tunjukkan kepadanya bahwa aku pantas. Tanggal 21 Mei tahun 2018, pukul 2.57 AM. Aku sudah di kelas. Lampu menyala sendiri. Terdengar suara langkah kaki di tangga. Tapi tak ada siapapun di sana. Aku mendengar bisikan. Aku kira itu pikiranku sendiri. Tapi sekarang aku tahu, mereka tidak ingin aku selesai. Mereka ingin aku gagal. Kita harus tahu siapa yang terakhir melihat dia malam itu. Penjaga malam si Pak Mursid. Tapi dia sudah pensiun, katanya beliau tinggal di belakang lapangan futsal, di rumah kecil dekat pos satpam. Mereka sepakat untuk menemui Pak Mursid sore itu. Rumah Pak Mursid terlihat sederhana dan sunyi. Lelaki tua itu menyambut mereka dengan ramah. Namun wajahnya berubah pucat begitu Reza menyebut nama Niko. Anak itu bukan bunuh diri. Dia masuk ke sekolah malam-malam. Aku lihat dia bawa tas dan kertas. Mungkin niatnya cuma menyelesaikan sesuatu. Tetapi, ada yang lain pada malam itu. Sinta bertanya. Apa maksud Bapak? Aku melihat di belakang Niko terdapat bayangan lain, seperti seseorang mengikutinya. Tapi langkahnya tidak menyentuh lantai. Bayangan itu berdiri di depan kelas, mengawasi Niko. Kemudian aku mendengar suara jeritan, lalu hening. Saat aku naik ke lantai 3, dia sudah jatuh. Tapi tidak ada darah. Hanya ada lembar ujian yang telah sobek dan tulisan di papan tulis yang bertuliskan, "Maaf, saya terlambat untuk menolongnya." Pak Mursid menunduk dan menangis. Sekolah menyuruhku untuk diam. Kepala sekolah bilang, kalau hal ini sampai terbuka ke media, nama sekolah akan rusak. Kembali ke sekolah keesokan harinya, mereka melihat meja yang dulu dipakai Niko di kelas 11 IPA 1. Di bagian bawah meja, Dika menemukan ukiran yang sama dengan ukiran yang terdapat di ruang perpustakaan gambar mata dengan 3 garis. Di sebelahnya tertulis. Mereka mengawasi. Sinta duduk di kursi itu, mencoba membayangkan perasaan Niko. Tiba-tiba Sinta berteriak dan terjatuh saat ia hendak mundur. Ada sesuatu. Kursi ini terasa dingin seperti es batu, padahal tidak ada AC di sini. Saat Reza memegang kursi itu, ia juga merasa dirinya seolah disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan mereka semua melihat sesuatu tertulis di papan tulis yang warna hitamnya sudah mulai memudar. Muncul kalimat samar di atas papan tulis yang dibaca. Ulangkan ujian itu. Biarkan aku lulus. Malam itu, Reza menatap catatan harian Niko dan bergumam. Mungkin satu-satunya cara menghentikan ini adalah dengan menyelesaikan apa yang belum sempat Niko selesaikan. Kita akan mengulangi ujian itu di kelas yang sama pada pukul 3 pagi. Mungkin itu yang diinginkan Niko sejak awal. Reza duduk di perpustakaan lama sendirian. Ia membaca ulang catatan harian Niko dengan tatapan muram. Di sudut ruangan, Dika dan Sinta masih sibuk menyusun potongan berita dan dokumen yang telah mereka temukan. Semuanya terasa seperti puzzle yang baru saja mulai membentuk gambar besarnya. Dan gambar itu sangat kelam. Reza, aku menemukan ini di belakang buku tahunan 2018. Diselipkan di antara halaman terakhir. Reza mendekat ke arah Dika. Di tangan Dika, terdapat sebuah amplop kekuningan lusuh yang belum pernah dibuka. Tertulis dengan tulisan tangan yang rapi. Untuk ayah dan ibu. Harap dibaca. Reza membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada 1 lembar kertas tipis yang terlipat rapi. Mereka bertiga membaca isi surat itu dalam diam. Mereka saling menatap. Nama Pak Bram serempak muncul di benak mereka.
Pak Bram adalah seorang guru matematika tua yang kini sudah jarang mengajar di kelas. Ia sering terlihat duduk termenung di ruang guru, menatap kosong keluar jendela. Reza, Dika, dan Sinta menemuinya saat jam pulang sekolah. Pak Bram awalnya enggan untuk berbicara. Tetapi ketika Reza mengeluarkan surat itu dan menyodorkannya, tangan Pak Bram gemetar, matanya membesar. Ia terduduk di kursinya, badannya terlihat lemas. Mereka saling menatap. Nama Pak Bram serempak muncul di benak mereka. Pak Bram adalah seorang guru matematika tua yang kini sudah jarang mengajar di kelas. Ia sering terlihat duduk termenung di ruang guru, menatap kosong keluar jendela. Reza, Dika, dan Sinta menemuinya saat jam pulang sekolah. Pak Bram awalnya enggan untuk berbicara. Tetapi ketika Reza mengeluarkan surat itu dan menyodorkannya, tangan Pak Bram gemetar, matanya membesar. Ia terduduk di kursinya, badannya terlihat lemas. Ayah. Ibu. Aku minta maaf kalau aku sudah membuat kalian malu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Guru-guru bilang aku curang, mereka mengatakan bahwa aku menyalin jawaban dari orang lain. Tetapi sejujurnya, aku tidak pernah menyontek. Ayah. Ibu. Semua yang kutulis, itu selalu dari hasil belajarku sendiri. Tetapi mereka tidak percaya. Pak Bram bilang nilaiku terlalu sempurna dan ini bukan jawaban dari anak seusiaku. Dia mengambil kertas ujian itu dan tidak pernah mengembalikannya. Aku bilang aku bisa membuktikannya. Aku minta waktu untuk ujian ulang. Tetapi tak ada yang mau mendengar. Aku cuma ingin kalian tahu, aku tidak pernah berniat buruk. Aku hanya ingin kalian bangga kepadaku. Sekali lagi aku minta maaf. Salam dari anakmu. Sinta menahan napas. Suaranya bergetar. Reza menggenggam amplop itu. Aku yang menyimpannya. Dan aku tak sanggup mengirimkannya. Sinta menatapnya tajam ke arah Pak Bram. Kenapa, Pak? Karena aku yang menuduhnya. Waktu itu hasil ujiannya terlalu sempurna. Semua jawaban benar dan hampir mustahil. Aku pikir dia menyontek. Kemudian ia menghela napas panjang dan terdengar suaranya pecah. Pak Bram menatap mereka dengan mata merah. Aku merobek kertas ujiannya lalu aku bilang padanya bahwa dia telah gagal. Dan aku tidak memberikan kesempatan padanya untuk menjelaskan. Tetapi seminggu setelah kejadian itu aku menemukan catatan kecil di mejaku. Soal-soal ujian yang sama, ditulis tangan, lengkap dengan penjelasan. Baru aku sadar bahwa dia tidak menyontek karena dia memang jenius. Tetapi saat itu sudah terlambat. Dia sudah meninggal. Dan aku terlalu takut. Aku sembunyikan surat itu. Aku simpan di perpustakaan. Aku pikir jika tidak ada yang tahu, semua akan terlupakan. Malamnya, mereka memutuskan untuk kembali ke sekolah tepat pukul 3 pagi sesuai waktu kematian Niko. Kali ini, Pak Bram ikut bersama mereka. Lampu-lampu lorong berkedip saat mereka masuk ke dalam kelas. Suara langkah kaki terdengar samar, seperti seseorang berjalan di atas langit-langit. Angin dingin menerpa wajah mereka walau semua jendela tertutup. Di papan tulis muncul tulisan sendiri. Sudah siap? Reza menaruh lembar ujian matematika yang ia cetak ulang. Salinan soal yang sama dari tahun 2018, di atas meja Niko. Aku akan menyelesaikan ujianmu, Niko. Dan Pak Bram akan mengakui kesalahannya. Pak Bram berdiri di depan kelas dengan suaranya yang parau berkata, Niko, sorry. Aku terlalu cepat menuduh. Aku tidak percaya padamu padahal aku tahu kamu mampu. Papan tulis tiba-tiba bergetar. Terdengar suara tangisan di lorong. Tangisan rasa frustasi yang menyayat hati. Lalu seketika, heneng. Satu persatu lampu kembali menyala normal. Angin dingin hilang. Simbol mata di meja Niko pun perlahan memudar. Dan di papan tulis kembali muncul tulisan terakhir. Terima kasih. Aku sudah selesai. Keesokan harinya, suasana sekolah terasa berbeda. Udara terasa lebih ringan. Tidak ada lagi bayangan hitam, suara bisikan, atau pintu yang menutup sendiri. Para murid bisa berjalan dengan tenang melewati koridor tanpa rasa merinding. Bu Ratih menghampiri Reza, Dika, dan Sinta di kantin. Wajahnya tenang, tapi matanya terlihat berkaca-kaca. Aku dengar,
Kalian sudah menyelesaikan apa yang selama ini mengganggu sekolah ini. Terima kasih. Reza hanya tersenyum tipis. Kami cuma membantu dia menyelesaikan ujiannya. Beberapa hari telah berlalu dan langit pagi itu berwarna kelabu, seolah mendung ikut menyimpan duka yang belum selesai. Aula sekolah tua dipenuhi murid dan guru. Suasana hening, tidak seperti biasanya. Semua mata tertuju pada panggung kecil di depan. Di sanalah Reza, Sinta, dan Dika berdiri, membawa sesuatu yang akan mengguncang hati semua orang. Kepala sekolah berdiri di sisi panggung. Ia mempersilakan Reza bicara, meski tampak gelisah. Reza menarik napas dalam-dalam. Suaranya jelas namun berat, penuh muatan emosional. Teman-teman, guru-guru yang saya hormati. Kami di sini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyampaikan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sinta maju membawa amplop tua lusuh yang ditemukan di perpustakaan. Ia mengangkatnya tinggi, lalu membacakan isi surat Niko di depan semua orang. Ayah, Ibu, aku minta maaf kalau aku sudah membuat kalian malu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Guru-guru bilang aku curang, tapi aku tidak pernah menyontek. Aku cuma ingin kalian tahu, aku tidak pernah berniat buruk. Aku hanya ingin kalian bangga. Maaf. Salam dari Niko. Isak tangis mulai terdengar dari beberapa sudut ruangan. Bu Ratih menunduk, matanya basah. Pak Bram menutup wajahnya dengan tangan dan tubuhnya gemetar. Reza melanjutkan. Niko adalah murid jenius, tetapi dia dihukum karena kesalahan orang dewasa yang tidak mau mendengarkan. Ia tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Dan itu membunuhnya. Dika mengangkat selembar kertas ujian itu merupakan salinan dari soal tahun 2018 yang telah Reza kerjakan ulang pada malam sebelumnya. Nilai sempurna bukan berarti curang. Kadang itu adalah hasil dari rasa kesepian, dari kerja keras tanpa pamrih. Dan kita semua salah karena membiarkan seseorang yang menderita sendirian. Semua hening. Lalu kepala sekolah naik ke atas panggung dan ia menunduk dalam-dalam dengan wajahnya muram. Saya, mewakili seluruh staf pengajar, menyampaikan permintaan maaf kami yang sebesar-besarnya. Tidak ada yang bisa menghapus kesalahan ini. Tetapi kami berjanji, tidak akan pernah menutup mata lagi terhadap suara yang tak terdengar. Malamnya, Reza, Dika, dan Sinta kembali ke ruang kelas lama. Di sana, mereka menyiapkan ritual kecil, bukan untuk memanggil, tapi untuk mengantar. Sebuah perpisahan. 3 lilin diletakkan di atas meja Niko. Reza menyalakan lilin pertama. Untuk luka yang akhirnya bisa sembuh. Untuk luka yang akhirnya bisa sembuh. Untuk kebenaran yang terlambat kita temukan. Sinta menyalakan lilin kedua. Dika menyalakan lilin ketiga. Dan untuk kau Niko yang akhirnya bisa pulang. Mereka bertiga membaca ulang surat Niko. Perlahan dan khidmat. Tak ada suara lain di ruangan. Bahkan angin pun seperti berhenti berhembus. Lalu, cahaya lilin tiba-tiba berkedip. Bayangan muncul di sudut kelas. Perlahan, sosok samar seorang murid laki-laki berdiri di dekat papan tulis. Wajahnya pucat, tubuhnya memudar, namun mata itu, mata yang penuh kesedihan dan kejernihan, menatap mereka dengan damai. Niko tersenyum dengan senyum tipis, tenang, seolah ingin berkata, akhirnya, kalian mendengarku. Lalu, tubuhnya perlahan-lahan memudar dalam udara, seperti kabut yang tertiup angin pagi. Gak ada jeritan. Gak ada suara pintu yang membanting. Hanya ada keheningan yang hangat, sebuah kepergian yang telah dinanti-nanti.